Hello world, selamat datang kembali di channel gue Gasyanada. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang OSIS. Ya sebelum itu kayaknya kurang enak lah kalau misalnya pakai baju biasa gini. Mending gue ganti pakai baju sekolah aja ya. Walaupun gue tahun ini udah lulus. Oke, so kita ganti aja 1, 2, 3. Boom. Sekarang kita tinggal menggunakan dasinya aja biar semakin lengkap ya. Nah, ini kan udah lengkap ya. Walaupun ya gara-gara pakai baju putih, jadinya lightingnya kepantul ke cahaya jadi kayak gini ya. Gak apa-apa lah. Oke. So langsung aja kita ke pembahasannya. OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Jadi secara sederhana OSIS itu adalah sebuah organisasi untuk para siswa yang berada di dalam sekolah. Sesederhana itu. Dan organisasi sendiri adalah suatu perkumpulan di mana individu-individu itu memiliki suatu tujuan yang sama. Dan pada akhirnya mereka bekerja sama atau berorganisir agar bisa mencapai tujuan yang sama itu. Menurutku OSIS ini adalah tempat yang paling pas agar siswa-siswa itu bisa belajar tentang keorganisasian. Karena organisasi itu ada di mana-mana. Peran organisasi itu sangat luar biasa besar di dalam masyarakat. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang nantinya kita mungkin akan bekerja dalam suatu perusahaan, itu juga adalah suatu bentuk organisasi gitu. Di mana orang-orang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Menjual produk dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, perjuangan kemerdekaan kita juga itu mulai berhasil ketika munculnya organisasi-organisasi yang tujuannya adalah memerdekakan negara Indonesia, Republik Indonesia. Jadi organisasi itu ada di mana-mana dan bentuknya berbagai macam. Selain itu, OSIS juga mendorong kita untuk lebih aktif dalam bersosial di lingkungan sekolah dan meningkatkan juga kemampuan kita dalam bersosial di lingkungan sekolah. Selain itu juga meningkatkan kemampuan-kemampuan lain yang biasa disebut dengan soft skill gitu, soft skill gitu. Contohnya kayak public speaking, terus dan lain sebagainya. Kalian lihat sendiri kalau misalnya di sekolah-sekolah itu OSIS itu cenderung lebih berprestasi, lebih punya banyak temen, lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya sendiri, memiliki lebih banyak kemampuan dalam bersosial dan lain sebagainya. Gue rasa OSIS ini bisa menjauhkan kita dari sifat yang pasif gitu. Jadi kita akan lebih aktif baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Di luar sekolah juga ada pengaruh dari OSIS dengan pengalaman pribadi gue sendiri gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa gue berani berbicara di depan kamera seperti ini juga adalah karena gue dulunya mantan OSIS. Namun dalam kenyataannya nggak semanis dengan apa yang gue jelaskan di sini. OSIS sendiri masih punya banyak kekurangan dan sisi gelapnya tersendiri. Nah, kali ini gue akan menjelaskan nih sisi gelap dari OSIS yang gue alami sendiri gitu, yang gue lihat sendiri. Mungkin di setiap sekolahnya akan berbeda-beda, tapi di sini gue akan menjelaskan apa yang gue alami dan mungkin di sekolah lain juga bisa menjelaskannya. Nah, gue juga minta kontribusi dari kalian untuk mendiskusikan ya pengalaman kalian dalam OSIS ataupun ketika kalian melihat OSIS di sekolah kalian dan lain sebagainya gitu. Anggota-anggota OSIS justru pada akhirnya akan lebih terbebani oleh tekanan-tekanan dan tanggung jawab yang diberikan oleh lingkungan sekolah. Seperti dari guru-guru dan juga dari anak umum, yaitu anak yang bukan OSIS lah. Punya tuntutan-tuntutan yang pada akhirnya memberatkan anak-anak OSIS tersebut. Dan pada akhirnya ya bisa dibilang OSIS itu kayak menjadi babu sekolah yang dimana ya tugasnya ngebantu-bantuin tanpa bayaran gitu. Nah, selain itu di dalam OSIS juga biasanya ada pembagian antara junior dan senior. Nah, yang salah satu masalah yang paling besar juga adalah dari senioritasnya. Terkadang para senior itu menindas para juniornya yang membuat juniornya semakin tertekan. Nah, contohnya ketika di awal masuk organisasi itu biasanya suka ada seleksi-seleksinya terlebih dahulu. Di sekolah gue sendiri sih biasanya ada yang namanya itu wawancara, seleksi wawancara, dan juga seleksi pengambilan pita. Nah, biasanya itu dibuat pos-posan gitu. Jadi nanti ada di suatu hari, misalnya di hari Sabtu gitu, hari pagi-pagi harus datang membawa berbagai macam peralatan dan segala macam. Nantinya mereka akan dibagi-bagi per kelompok terus mengikuti sebuah perjalanan gitu, di mana nanti mereka akan mengunjungi sebuah pos-pos gitu. Nanti para senior akan menyiapkan 10 pos atau lebih atau kurang gitu tergantung dari sekolahnya. Dari setiap pos tersebut nantinya akan diberikan sebuah tugas-tugas, dan kalau misalnya junior tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka nanti kesalahannya akan dicatat, akan dihitung
Dan ketika selesai, pos-posannya selesai, mereka akan dievaluasi. Nah, ini istilah yang akan sering beredar dalam organisasi OSIS. Nah, evaluasi ini adalah dimana ketika junior-junior melakukan sebuah kesalahan, mereka akan dievaluasi, diingat kembali gitu kesalahannya, lalu dihukum. Bahkan ketika kita tidak memiliki kesalahan yang berarti pun, kita tetap dicari-cari kesalahannya dan dibentak-bentak gitu. Ini sudah menjadi semacam tradisi dalam OSIS. Nah, jadi dari sini tuh dampaknya bakal buruk banget gitu. Jadi, ini justru menggagalkan tujuan OSIS untuk membuat anggotanya bisa berkembang menjadi siswa yang lebih baik lagi. Pada akhirnya, anggota-anggota OSIS atau para junior ini akan menjadi lebih pasif, gak berani untuk berbicara, dan menimbulkan rasa benci. Sehingga pada akhirnya OSIS bukan dijadikan sebagai tempat untuk berkembang, tetapi tempat untuk mengumpulkan atau farming emosi dan menambah tekanan lebih banyak lagi untuk anggota-anggotanya. Jadi ya kayak kasihan banget itu orang-orang yang masuk OSIS. Ini akan membuat kehidupan akademiknya lebih hancur lagi, terus kesehatan mentalnya lebih hancur lagi, apalagi kalau misalnya di rumahnya ada masalah dan lain sebagainya. Ini akan memperburuk masalah gitu. Jadi bukannya berkembang, malah sebaliknya. Nah, namun ini juga terjadi bukan hanya ketika tes-tes awal seleksi gitu. Biasanya ketika kita menyelesaikan suatu program kerja atau suatu kegiatan atau acara tertentu, misalnya porak nih. Porak itu ya pekan olahraga gitu. Misalnya OSIS mengadakan porak. Nah, setelah itu, setelah acaranya selesai, maka akan dilakukanlah suatu evaluasi. Di mana dalam evaluasi ini ya balik lagi gitu, nanti dicari-cari kesalahan setiap orang dan dibentak-bentak, dihukum, dan bisa menimbulkan suatu permusuhan lah. Jadi antara senior dan junior itu benar-benar terpisah. Jadi bukan sebagai satu organisasi yang satu kesatuan, justru malah berpisah gitu. Saling benci satu sama lain gitu. Terkadang kalau misalnya dalam kumpulan mingguan juga suka ada evaluasi kayak gitu juga. Misalnya ada senior nih. Nah, dia bingung nih, di kumpulan minggu ini mau ngapain? Ya jawabannya evaluasi gitu. Karena apa? Karena yang kegiatan yang dia tahu itu ya evaluasi doang. Kegiatan lainnya yang lebih positif mereka nggak tahu. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas di akhir. Nah, jadi kata evaluasi gitu yang tadinya positif justru menjadi kata-kata keramat yang menakutkan gitu. Konotasinya jadinya negatif. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya dengar kata evaluasi itu takut gitu. Padahal kalau di kehidupan nyata ya evaluasi itu ya sesuatu yang positif gitu, kita memperbaiki atau mengobservasi kesalahan-kesalahan kita dan agar kesalahan itu bisa dibenahi di kemudian hari gitu. Dan anehnya juga terdapat tradisi militeristik gitu dalam kegiatan OSIS ini gitu. Misalnya ketika dihukum kayak gitu segala macam, ada yang istilahnya seri gitu, di mana seri itu adalah suatu hukuman, satu seri itu 10 push up. Nah, ketika kita misalnya diberikan suatu tugas nih, nanti dihitung sama seniornya 1, 2, 3, 4, ketika sampai 10, nanti diberikan satu seri, berarti satu hukuman, berarti 10 push up. Nah, biasanya kalau misalnya di sekolah gue, dalam kegiatan wawancara atau pengambilan pita itu, bakal dicari-cari kesalahan, dikumpulin kesalahan-kesalahannya dari semua orang, misalnya ada 50 seri nih. Nah, nanti itu diberikan ke semua anggota. Jadi semua anggota harus melakukan 50 seri. Itu 500 push up gitu. Dan itu harus dilakukan bersama-sama semuanya di hadapan para senior. Dan sebenarnya itu pun cuman gimmick doang gitu. Katanya ini tuh ya bimbingannya, bentuk dari bimbingannya, tapi justru ini menurut gue akan sebaliknya, justru akan membuat si junior itu semakin tidak efektif dalam kegiatannya dalam berorganisasi gitu. Harusnya yang diberikan ya ilmu-ilmu tentang keorganisasian dan sebagainya gitu. Nah, selain apa yang gue jelaskan, masih juga masalah-masalah lain yang akan bervariatif dari tiap sekolahnya. Di sekolah gue sendiri masih ada hal-hal lainnya yang mungkin tidak akan terlalu relevan dengan sekolah-sekolah kalian. Nah, gue juga minta untuk kalian agar bisa berkontribusi juga menjelaskan tentang masalah-masalah yang kalian hadapi ketika kalian menjadi OSIS, atau walaupun kalian tidak OSIS ya jelaskan aja kira-kira apa nih masalah-masalah yang ada di dalam OSIS di sekolah kalian gitu. Biar kita bisa mempelajarinya sama-sama dan kedepannya gue mungkin akan membahas video-video lainnya sesuai dengan apa yang kalian kirimkan, komentar yang kalian kirimkan gitu. Namun masalah yang paling utama menurut gue adalah dari senioritas. Jadi itu yang paling buruk, yang paling destruktif menurut gue gitu. Menurut gue, semua ini bisa terjadi karena kurangnya bimbingan dan pengetahuan tentang keorganisasian. Para senior bisa seperti ini juga karena mereka mencontohkan senior mereka sebelumnya gitu.
Jadi karena senior itu pasti pernah jadi junior dulu kan. Nah, mereka mengambil contoh karena ya dari situlah satu-satunya sumber pengetahuan tentang keorganisasian gitu. Jadi mereka nggak akan mendapatkan contoh lain kecuali mereka mau belajar sendiri. Dan seharusnya memang guru sebagai pembina gitu, kan ada pembina OSISnya, bisa membimbing anak-anak OSIS ke arah yang lebih benar gitu. Dan bisa menjelaskan tentang pengetahuan tentang keorganisasian yang baik dan benar gitu. Karena guru inilah yang memiliki sumber pengetahuan yang paling kredibel, yang paling terpercaya gitu, yang paling berpengalaman. Dan jadi gurunya harus berkualitas dulu nih, yang padanya dari guru ini bisa membuat dan membentuk anak-anak OSISnya menjadi seperti apa. Karena menurut gue, OSIS di sekolah itu organisasi yang bukan tujuannya itu untuk mencapai suatu tujuan yang benar-benar baik, tapi tujuannya menurut gue adalah untuk agar siswa-siswanya yang menjadi anggota tersebut, yang menjadi anggota OSIS, bisa berkembang menjadi siswa yang lebih baik lagi. Namun tentunya kita juga gak bisa pasrah aja, hanya menyerahkan diri kepada guru yang bisa mengubah semua ini, karena kita juga bisa mengubah hal ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar lebih banyak lagi tentang keorganisasian atau ya lain sebagainya gitu yang relevan dengan keorganisasian. Baik itu kita sebagai junior ataupun senior, kita perlu belajar dan kita memiliki kekuatan untuk memperbaiki hal yang bobrok ini, tradisi yang bobrok ini. Jadi gue tekankan sekali lagi, kalau misalnya OSIS ini adalah tempat untuk siswa-siswi itu bisa berkembang menjadi siswa yang lebih baik. Bukan sebagai tempat di mana siswa-siswi dijadikan sebagai pekerja yang gratis. Dan juga menyelesaikan semua hal dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Karena balik lagi, OSIS adalah tempat belajar. Kriteria kesuksesan OSIS harusnya terletak pada kualitas dari para anggotanya, bukan pada keberhasilan dari program kerjanya. So itu dia pembahasan gue tentang OSIS. Kenapa kalian harus mendengarkan ini? Karena ya agar kalian bisa berorganisasi dengan sebaik-baiknya dan kalian bisa berkembang di dalam OSIS tersebut, di dalam organisasi sekolah. Kedepannya nanti gue akan menjelaskan gitu bagaimana bentuk OSIS atau organisasi sekolah yang ideal dan juga penyesalan gue selama menjadi OSIS. So see you next time in the next video. Ini udah gelap, udah mau malam. Jadi makin lama pasti bakal lebih gelap lagi kameranya. Mungkin videonya diakhiri saja sampai saat ini. See you next time in the next video. Goodbye.